Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Yuli Novrianti, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan S1 PGSD UPJJ Palembang dengan NIM 8597981. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum pada mata kuliah praktikum IPA di SD pada modul 4 yaitu mekanisme pada kegiatan praktikum 1 terkait gaya. Gaya sendiri merupakan suatu besaran yang memiliki besar dan arah atau besaran vektor. Nah, yang mana gaya ini dapat menyebabkan suatu benda yang awalnya diam kemudian bisa menjadi bergerak. Nah, misalnya sewaktu kita mendorong atau menarik kursi. Sebaliknya juga, gaya dapat pula menyebabkan benda-benda bergerak juga menjadi berhenti. Misalnya gaya gesek antara ban dan jalan dengan jalan sewaktu kita mengerem sepeda motor atau mobil yang sedang berjalan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang pertama yaitu terkait gaya listrik statis. Adapun alat yang saya gunakan adalah yang mana sebelum masuk ke alat saya akan jelaskan terkait tujuan dari gaya listrik praktikum gaya listrik statis ini, tentu mengamati dan mengidentifikasi maksudnya adanya gaya terkait dari pengertian gaya yang telah disebutkan sebelumnya. Alat dan bahan yaitu sisir plastik, kemudian potongan-potongan kertas kecil. Baik, apa prosedur percobaannya? Oke, sisirlah rambut kering yang agak tebal dengan sisir plastik, kemudian dekatkan sisir plastik itu ke potongan dan amati apa yang terjadi. Baik, kita akan segera mungkin bisa dilihat. Baik, pada kesempatan sebelumnya saya sudah mempraktikkan modul 4 mekanika pada kegiatan praktikum 1 tentang gaya. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah mempraktikkan gaya listrik statis. Selanjutnya, masih pada kegiatan praktikum 1 tentang gaya, saya akan mempraktikkan percobaan terkait gaya magnet. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah magnet batang, kemudian jarum jahit, kemudian aluminium. Di sini saya menggunakan alat yang mengandung aluminium. Selanjutnya adalah seng. Di sini ada sedikit pecahan seng akan atap rumah. Kemudian seutas benang jahit yang sudah melekat dengan jarum. Kemudian potongan kertas. Ada potongan kertas nanti. Selanjutnya dan isolasi plastik. Isolasi plastik. Tentu saya menggunakan alat tulis dan modul praktikum IPA di SD sebagai petunjuk pelaksana. Selanjutnya, mari kita masuk ke cara kerja atau prosedur kegiatan. Saya menyiapkan lembar pengamatan yang ada pada modul, yang mana nanti pada tabel pada pelaksanaan gaya magnet, pengamatan apakah bahan-bahan berikut ini, benda-benda berikut ini mengandung muatan magnet atau tidak, dapat ditarik oleh gaya magnet atau tidak. Yang pertama, setelah disiapkan lembar pengamatannya, alat tulis, langsung kita masuk ke tahap selanjutnya, mendekatkan magnet batang ini dengan bahan-bahan yang tersedia. Kemudian akan kita amati apa yang terjadi sehingga kita dapat memasukkan data dari hasil pengamatan tersebut di lembar pengamatan. Yang pertama, mari kita gunakan jarum jahit sehingga kita bisa mengamati apakah ada tarik-menarik antara jarum jahit dengan magnet batang. Oke, bisa dilihat tertarik benang jarum jahit ya. Selanjutnya ada
saya lakukan percobaan hanya pada benang, hanya pada jarum jahit. Bisa dilihat langsung. Oke. Sekian untuk kegiatan praktikum atau percobaan terkait gaya magnet. Mari kita masuk ke praktikum gaya selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan praktikum atau percobaan gaya gesek. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah neraca pegas. Kemudian saya juga menggunakan balok kayu, alat tulis, dan juga modul praktikum IPA di SD dari Universitas Terbuka yang memuat petunjuk pelaksana kegiatan. Masuk ke cara kerja, kita akan mengisi lembar kerja sesuai dengan petunjuk. Mengisi lembar kerja sesuai dengan petunjuk. Pada gaya gesek ini terdapat tabel pengamatan gaya gesek, yang mana selanjutnya saya akan mengamati bagaimana keadaan balok ini ketika sebelum bergerak, saat akan bergerak, dan sesudah bergerak terhadap neraca pegas yang ditunjukkan dalam Newton nantinya. Oke. Setelah menyiapkan lembar pengamatan tersebut, saya akan menyusun, yang mana saya akan mengaitkan ujung dari neraca pegas ini ke balok seperti pada gambar yang ada pada modul seperti ini, ya. Oke. Selanjutnya kita akan tarik neraca pegas ini perlahan-lahan dan catat penunjukan pada skala neraca pada saat balok mulai bergerak seperti yang telah disebutkan. Oke. Ini posisi awal. Sekian kita mengamati gaya gesek pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada percobaan keempat, yaitu gaya pegas, masih pada modul 4 mekanika, kegiatan praktikum 1 gaya. Pada gaya pegas ini, alat dan bahan yang digunakan adalah karet gelang. Kemudian saya juga telah menyiapkan penggaris plastik, kemudian beban kurang lebih 20 gram, balok, kemudian statif ini saya modifikasi, saya adaptasi seperti statis, yang mana seperti ini. Apakah bisa terlihat posisi ini? Bisa dilihat? Oke. Selanjutnya tetap menggunakan alat tulis dan juga modul praktikum IPA di SD. Langsung kita masuk ke cara kerja. Yang pertama, menyiapkan lembar pengamatan yang ada pada modul, yang mana nanti pengamatan ini berupa deskripsi dari apa pengamatan yang terjadi ketika gaya pegas ini dipraktikkan. Selanjutnya, gantungkan, ambil seutas karet gelang, gantungkan pada salah satu ujung. Nah, seperti ini. Kita letakkan, apakah kamera melihat proses ini? Oke. Kita ikatkan dulu. Oke, setelah ini kita gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet. Kita bisa lihat posisi karet seperti ini. Bagaimana ketika kita ikatkan ujung satunya dengan beban. Oke, setelah ini, oke, bisa dilihat. Kita tarik beban ke bawah, kemudian lepaskan. Bisa diamati bahwasanya ada gerakan gaya pegas yang dihasilkan. Seperti ini, tarik. Oke, pengamatan yang kita lihat, gerakan naik turun dari karet gelang inilah yang disebut dengan adanya gaya pegas. Ketika seutas tali diletakkan, kemudian ujung satunya dikaitkan dengan beban, kemudian kita tarik beban ini,
Nah, kegiatan inilah yang kita tampilkan ini merupakan proses adanya gaya pegas. Apakah bisa dilihat ke bawah ini? Kegiatan pegasnya? Bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Sekian untuk praktik gaya pegas. Mari kita masuk ke gaya selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan percobaan atau praktikum pada gaya berat. Adapun bahan alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama adalah karet gelang, penggaris, kemudian beban berbagai ukuran, dan nanti juga saya akan siapkan beberapa balok, kemudian beberapa bahan yang akan saya gunakan. Selanjutnya adalah statif. Statif di sini saya modifikasi dengan seperti ini, posisi statif yang saya buat secara adaptif. Kemudian mari kita siapkan modul ajar praktikum IPA di SD yang memuat lembar pengamatan dan juga terkait prosedur kegiatan. Mari kita selanjutnya pada tujuan gaya berat ini, mengamati gaya berat ini. Cara kerja yang pertama, kita siapkan lembar pengamatan, yang mana lembar pengamatan yang tersedia yaitu berupa tabel yang terdiri dari berbagai data dari berbagai berat benda yang akan kita nanti ukur juga panjang karet. Nah, setelah kita tahu dan pahami terkait lembar pengamatan yang akan diisi, tahap selanjutnya adalah sultan karet gelang tadi sudah kita potong, kemudian kita letakkan seperti ini. Mari kita amati sebelum kita menggantung beberapa berat benda berbeda, kita ukur panjang karet mula-mula. Kemudian nanti kita akan gantungkan beban dan kita ukur panjang karet ketika diberikan beban. Pada karet ini, posisi ini sudah kita potong panjang kurang lebih 8 cm. Saya sedikit melebihkan karena memang nanti karet di ujung ini akan digunakan untuk melekatkan benda-benda. 8 cm panjang karet mula-mula. Oke, selanjutnya mari kita amati jika pada benda pertama dengan berat 40. Ini sudah saya siapkan. Untuk balok, apakah terlihat di kamera? Ya, oke. Balok ini sudah saya timbang kurang lebih 40 gram. Kemudian saya juga mengusahakan karet mula-mula tadi sudah saya usahakan dilebihkan untuk posisi mengikat. Oke, mari kita ukur panjang karet. Posisinya menambah 1 cm menjadi 9 cm. Kemudian di sini saya menambahkan beban menjadi 80. Oke. Agar potong seperti ini. Angka 15 sehingga jadi yang berat tadi adalah 150
beratnya 16, 120, beratnya 15. Baik, sekian untuk praktikum gaya berat. Kita akan masuk pada perpaduan gaya. Baik, kegiatan terakhir yaitu kegiatan percobaan yang ke-6 tentang perpaduan gaya pada modul mekanika KP1 atau kegiatan praktikum 1 tentang gaya. Alat dan bahan untuk praktikum perpaduan gaya ini, yang pertama adalah saya akan gunakan neraca pegas 2 buah. Kemudian saya juga telah menyiapkan beban satu yang akan sudah disiapkan untuk bisa mengaitkan dari masing-masing titik dan panjang ke neraca pegas. Selanjutnya masuk ke cara kerja. Setelah menyiapkan modul, lembar pengamatan dan alat tulis, bahwasanya pada perpaduan gaya ini kita akan membandingkan antara neraca pegas 1 dan neraca pegas 2 yang akan ditunjukkan ketika kita akan memadukan mengangkat benda dan kemudian mengamati dan melakukan pencatatan. Setelah sudah siap semua lembar pengamatan, mari kita ambil sebuah balok, kemudian hubungkan kedua ujung balok ini dengan neraca pegas, kemudian kita catat besar gaya pada masing-masing neraca pegas. Di sini telah ditetapkan untuk neraca pegas 1 ini, neraca pegas kiri kita beri tanda kanan. Oke, siap, langsung kita praktikkan. Siap, praktikkan ya. Langsung ganti posisinya. Sama menghadap bawah seperti ini. Oke, kita lihat di sebelah kiri. Oke, lagi. Oke, yang kiri menunjukkan sekian untuk praktikum terkait gaya. Sudah ada 6 kegiatan, yang mana kesempatan untuk isi statisnya sudah saya lakukan pada kesempatan sebelumnya. Selanjutnya adalah tahap untuk membuat laporan.